Rasulullah menangis di hari raya Idul Fitri. Lalu, apa yang menyebabkan Rasul SAW menangis? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum teman-teman. Nggak kerasa, sebentar lagi udah lebaran hari raya Idul Fitri sudah menanti. Dan Ramadan pun akan segera pergi. Gimana? Masih lancarkah puasanya hari ini? Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dilipat gandakan sama Allah. Dan semoga puasa kita lancar ya. Di video kali ini saya akan membahas kisah sedih Rasulullah di hari raya Idul Fitri. Apa sih yang menyebabkan Rasul sedih pada hari yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan? Sebelumnya, ngomong-ngomong soal hari raya Idul Fitri, tentu saja kita sebagai umat muslim sangat bahagia sekali menunggu momen-momen tersebut. Momen penuh kebahagiaan berkumpul bersama keluarga besar dan pastinya juga ada opor, rendang yang enak-enak pada hari raya. Kita semua disuruh merayakan momen yang penuh kebahagiaan bagi kita umat muslim di seluruh dunia. Hari raya itu bukan sekedar hari biasa. Ini adalah hari kemenangan setelah kita menjalani bulan Ramadan dengan penuh semangat dan ibadah. Seperti yang tertulis dalam hadis yang juga mengajarkan kita tentang momen bahagia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikannya dalam Islam dengan 2 hari yang lebih baik dan lebih mulia, yaitu Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Jadi kita dianjurkan untuk merayakan Idul Fitri dengan penuh kegembiraan dan syukur kepada Allah. Namun, di balik kebahagiaan dengan datangnya Lebaran, tentu ada hal yang pasti membuat kita sedih. Bagaimana tidak, Ramadan akan segera pergi. Bahkan para malaikat pun juga ikut menangis saat Ramadan akan berakhir. Sebagaimana mestinya dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika datang akhir malam bulan Ramadan, langit-langit dan bumi serta para malaikat menangis karena merupakan musibah bagi umat Muhammad. Kemudian sahabat pun bertanya, musibah apa itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, habisnya bulan Ramadan karena sesungguhnya doa-doa di bulan Ramadan dikabulkan dan sedekah diterima, kebaikannya dilipat gandakan dan azab sisa ditolak. Saking mulianya bulan Ramadan, ada satu malam yang kebaikannya setara dengan 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Sehingga layak dikatakan jika langit dan bumi pun menangis menyaksikan kepergian bulan Ramadan. Betapa tidak, selama bulan suci penuh berkah ini, dosa-dosa diampunkan, dan pintu taubat dibuka lebar-lebar. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat Ramadan akan pergi dan Idul Fitri akan tiba, memang terkadang hati kita rasanya campur aduk bahagia menyambut Idul Fitri. Tapi di sisi lain juga sedih, Ramadan akan segera pergi. Bulan penuh kemuliaan dan ampunan yang harus dijadikan sebuah kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum tentu dapat kita raih pada tahun-tahun berikutnya. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sekiranya umatku ini mengetahui kebaikan di bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar sepanjang tahun ini semuanya menjadi Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita semua bisa dipertemukan lagi di bulan Ramadan tahun depan. Nah, balik lagi ke topik. Pada saat hari raya itu tiba, tentu saja umat muslim pada zaman Rasulullah menyambutnya dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Namun, ada beberapa hal yang membuat Rasulullah sedih pada saat itu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik pada saat tiba hari raya Idul Fitri, hari yang mestinya semua orang bahagia penuh dengan tawa dan canda, ada seorang anak kecil yang duduk sendirian di pojokan jalan. Matanya sembab, air mata mengalir di pipi yang mungil anak itu. Tak lain adalah anak yatim yang baru saja kehilangan orang tua. Di hari yang seharusnya dia merasakan kebahagiaan, dia malah terbenam dalam kesedihan yang amat dalam. Saat hendak menuju tempat sholat Id, Rasulullah melihat seorang anak kecil yang duduk sendirian di pinggir jalan. Padahal teman-teman yang seusianya sedang bermain dengan penuh keceriaan, tapi dia hanya duduk sendirian sambil menangis dengan mengumpulkan mata yang kosong.
Rasulullah yang melihatnya dengan penuh kelembutan mendekati anak tersebut. Dia duduk di sekitarnya dan dengan suara yang penuh kasih bertanya, "Kenapa kamu menangis, nak? Ceritakan padaku, apa yang membuatmu sedih?" Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa di depannya ada Rasulullah, juga ia menjawab, "Paman, ayahku telah wafat. Ia mengikuti Rasul dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Rasul SAW terus mengikuti cerita anak yang murung tersebut. Sambil meraba kemana ujung cerita, Nabi mendengarkan dengan penuh perhatian di setiap rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. "Ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku. Sedangkan ayah tiriku mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki makanan apapun, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa, tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Dan perasaanku dikuasai oleh nasib malang tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis." Mendengar penuturan ini, batin Rasul terenyuh. Ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang mengalami nasib malang begini. Rasulullah segera menguasai diri. Rasul yang duduk berhadapan dengan anak ini segera memegang lengannya. "Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Rasulullah. Mendengar tawaran itu, anak ini mengerti seketika bahwa orang yang dihadapannya itu adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi ya Rasulullah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Rasulullah SAW dengan mata yang mulai berkaca-kaca memeluk anak itu erat-erat. "Wahai anakku, kamu gak sendirian. Aku ada di sini untukmu dan menjadi bagian dari umatku. Aku akan menjadi ayahmu dan Aisyah akan menjadi ibumu. Kamu adalah keluarga kami." Akhirnya Rasulullah dan anak tersebut berjalan bersama menuju tempat salat. Setelah salat bersama, Rasul mengajak anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana dia diberikan pakaian terbaik, kemudian disuruh makan hingga kenyang. Penampilan benar-benar begitu diperhatikan dan diberi wangi-wangian. Setelah beberes semuanya, ia pun keluar dari rumah Rasul dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat perubahan drastis pada anak ini, teman-temannya pun bertanya, "Sebelumnya kau menangis, tetapi kini kau tampak sangat gembira." Tanya salah satu teman. "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tapi lihatlah sekarang, tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian, tetapi kini lihat, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah SAW ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah adalah saudariku. Apakah aku tidak bahagia?" Mendengarkan penuturan teman-temannya pun tampak menginginkan nasib serupa. "Aduh, coba ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW." Tapi waktu terus berjalan. Usia Rasulullah semakin bertambah. Kebahagiaan anak ini pun menghilang ketika selang beberapa tahun Rasulullah SAW meninggal dunia. Meratapi kematian ayah angkat paling mulia ini, ia keluar rumah seraya menaburkan debu di atas kepalanya. "Celaka, sungguh celaka. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim lagi," katanya terisak. Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Akhirnya Abu Bakar mengambil alih untuk mengasuh anak tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dari kisah ini, mengajarkan kita pentingnya punya hati yang lembut dan peduli sama orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.